Shalom, puji Tuhan buat hari ini lagi. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu. Dan kami mau melandasi hari ini dengan firman-Mu ya Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, dan mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Ayub 12 ayat 9 dan 10. Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, ada yang berkata, buat apa lagi kita berdoa, buat apa lagi kita beribadah dan beriman? Bukankah Tuhan sudah tahu? Ya, Tuhan memang sudah tahu, bahkan sangat tahu yang terbaik untuk setiap kita. Tetapi sesungguhnya berdoa, beribadah itu bukan soal Tuhan tahu. Tetapi sesungguhnya merupakan wujud dan sikap atau tanda kebergantungan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, mengapa harus bergantung sama Tuhan? Setidaknya beberapa hal. Yang pertama, karena yang tahu batas umur kita serta habisnya nyawa dan nafas hidup kita adalah Tuhan. Pemazmur berkata, masa hidupku ada dalam tangan Tuhan. Mazmur 31 16a. Kemudian Mazmur 90 ayat 10 dikatakan masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Dan Ayub 12 9-10 yang menjadi ayat firman Tuhan tadi dikatakan siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, ya mengapa kita harus bergantung sama Tuhan? Karena yang berkuasa memberi kekuatan, kekuasaan, dan kekayaan atau keberhasilan, itu adalah Tuhan. Ulangan 8:17-18a berkata, maka janganlah kau katakan dalam hatimu kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Amsal 10:22 berkata, berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Nah, yang ketiga, mengapa kita harus bergantung kepada Tuhan? Jawabannya adalah karena yang sanggup mengadakan perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang mustahil, dan yang mengherankan memang hanyalah Tuhan. Firman Allah berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1:37. Contoh Musa bisa membelah laut Teberau dan bisa berjalan di dalamnya. Maria dan Elizabeth yang belum waktunya mengandung Maria, tapi justru Tuhan mengaruniakan kandungan. Dan juga Elizabeth yang sudah waktu, sudah lewat, sudah tidak ada lagi ya potensi untuk hamil, tetapi Tuhan mengaruniakan anak baginya. Itulah Yohanes Pembaptis. Kemudian Lazarus yang sudah mati bisa bangkit dari kematian. Belum lagi mujizat 5 roti dan 2 ikan yang bisa memberi makan 5.000 orang. Kemudian mengapa kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Jawabannya adalah karena yang bisa mengaruniakan berkat sekaligus mengaruniakan kenikmatan itu untuk menikmati berkat itu hanyalah Tuhan. Ya, contoh sederhananya adalah dalam hal makanan. Untuk bisa makan pun itu anugerah Tuhan. Karena ada orang bisa makan tapi tidak ada makanan. Tetapi ada juga orang ada makanannya tetapi tidak bisa atau tidak mampu untuk makan. Ya, karena sakit. Bahkan ada orang punya segalanya tapi tidak bisa menikmatinya. Pengkhotbah 6:1-2 berkata ada suatu kemelangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikarunia Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan sehingga ia tak kekurangan sesuatu pun yang diinginkannya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Wah, luar biasa. Dia tidak bisa menikmati walaupun itu dia miliki. Bahkan dikatakan melainkan orang lain yang menikmatinya. Wah, betapa malang dan sia-sianya hidup seperti ini. Nah, yang kelima, mengapa kita harus bergantung kepada Tuhan? Karena hidup kita dan masa depan kita ada di tangannya dan sudah dirancangnya. Yeremia 29:11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera,
dan bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Maka Bapak Ibu, dari beberapa jawaban ini dan fakta kebenaran ini, mari kita sungguh-sungguh berdoa pada Tuhan, beribadah pada Tuhan, taat kepada dan hidup mengandalkannya. Karena kita sadar tanpa Dia kita tidak mampu. Kita sadar bahwa hanya bersama Dia kita dapat melakukan apa yang menurut dan apa yang sesuai dengan kehendak-Nya, dan terlebih kita dapat memenuhi tujuannya. Karena itu, mari andalkanlah Tuhan dan bergantunglah hidupmu sepenuhnya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan mampukan kami, supaya kami melakukan semua aktivitas apapun, berdoa, beribadah, baca firman, taat pada setiap perintah-perintah, bukan karena kegiatan atau karena aturan, tetapi betul-betul karena betapa kami sungguh bergantung sepenuhnya hanya padamu. Tolonglah kami ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.